Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Kamu asteris menatap, setidaknya aku tahu apa yang aneh tentang dia, kamu bahkan tidak tahu bagaimana dia aneh, Anda membalas. Karena gerak kakinya sangat kuat, kata Yun Xiao, apakah itu berarti tidak ada yang bisa memukulnya? Petik 2. Tentu saja tidak, Yu mendengus, yang harus kita lakukan adalah mengunci ruang, namun, saya khawatir tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang bisa memukulnya, duel seni bela diri ini dimenangkan olehnya atau imbang. Yun Xiao tenggelam dalam pikirannya, Wu Dacheng ini terlalu aneh, dan dia merasa bahwa itu bukan hanya masalah kecepatannya, tetapi juga tampaknya menyembunyikan rahasia yang dalam. Tiba-tiba, jeritan mengental darah terdengar, Bai Lifu dipukul di dada oleh Wu Dacheng, dan dia dikirim terbang mundur setelah memuntahkan seteguk darah. Apa? Semua orang terkejut, dan mata mereka membelalak. Naga tua, Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah Anda melihat apa yang dia lakukan barusan? Petik 2. Bukankah aku berbicara denganmu? Aku tidak melihat apa-apa. Kamu telah menggunakan kekuatan murid bulan selama ini, tetapi kamu tidak melihatnya. Mengobrol akan menghancurkan hidup saya, kata Yun Xiao dengan frustrasi, itu lelucon. Penatua Muyu, apakah Anda melihat bagaimana Wu Dacheng menyerang? Dia berbalik dan bertanya. Mu Jie juga menggunakan mata spiritualnya yang menakjubkan untuk mengamati dengan cermat dan tidak terganggu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak ada yang aneh tentang itu. Saya baru saja meninju seperti ini dan memukul dada Bai Lifu, hanya saja itu terlalu biasa, jadi saya tidak merasa aneh, sebaliknya, itu aneh. Pukulan itu terlihat normal, tetapi itu tidak normal sama sekali, itu pasti benar-benar ditempa untuk dapat memberikan pukulan, normal, seperti itu, kata Mu Zuang. Baik Yun Xiao dan Yu terkejut pada saat yang sama, dan mereka berteriak kaget, avatar naga sejati. Avatar naga sejati adalah kombinasi dari kekuatan, serangan, pertahanan, dan kecepatan, kata Yu dengan suara yang dalam, dia pasti menggunakan serangan yang dekat dengan hukum. Untuk dapat memahami, serangan, dan kecepatan dari avatar naga sejati, seseorang sudah tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Sudahkah Anda menguasai dua lainnya? Tanya Yun Xiao, dan EBSP. Tentu saja tidak, kata Yu. Tidakkah kamu melihat bahwa dia mulai berdarah? Kekuatan dan pertahanannya adalah sampah, matanya berbinar dan dia menamparkan bibirnya, cek, tes, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi, tangkap dia dan sempurnakan dia, aku ingin memaksa keluar asal-usul kekuatan kedua Dharmakaya ini. Jika hanya itu yang bisa dia lakukan, kata Yun Xiao, tidak ada yang perlu ditakuti, yang menurut saya aneh adalah, bisakah manusia juga mengolah naga sejati Dharmakaya? Yu tertegun sejenak, dia juga menjadi terdiam, itu semua pemahaman tentang aturan Dao yang agung, jadi itu seharusnya mungkin, namun, tanpa tubuh naga, sangat sulit untuk memahami Dao yang begitu hebat, itu memang aneh, orang ini kemungkinan besar terkait dengan klan naga, bagaimanapun, jelas tidak salah untuk menangkapnya terlebih dahulu. Wu Dacheng telah berlari untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil kesempatan untuk melemparkan pukulan, itu adalah pukulan biasa dan tidak mencolok, tetapi secara langsung menentukan kemenangan. Setelah Bai Lifu dipukul, dia hanya merasa bahwa waktu pukulan itu tak terlukiskan, itu kebetulan mengenai bagian terlemah dari sirkulasi Qi-nya, menyebabkan seluruh struktur tubuh runtuh dan Qi vitalnya terputus, itu menyebabkan reaksi berantai di tubuhnya, dan semua titik akupuntur bukaannya rusak. Hatinya bergetar hebat, dia tidak tahu apakah pukulan ini dihitung dengan sangat indah dan akurat oleh pihak lain, atau apakah itu kebetulan yang tidak disengaja. Meskipun dia cenderung ke yang terakhir, kemungkinannya terlalu rendah. Tidak peduli apa, Bai Lifu tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal ini, situasi telah dibalik, dia setengah ranah lebih lemah dari Wu Dacheng, dan dia telah menyerang dengan liar, sekarang dia terluka, situasinya menjadi semakin mengkhawatirkan. Haha, siapa yang memintamu untuk mengejar tuan muda ini? Perhatikan bagaimana aku membantaimu. Wu Dacheng tiba-tiba melompat dan mengirimkan tendangan terbang.
Baili Fu buru-buru meletakkan tangannya di depan tubuhnya untuk bertahan, kekuatan tendangan mendarat di lengannya, dan dia bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak, dia terus mundur, dan tanah retak dengan setiap langkah yang dia ambil, jelas betapa beratnya kekuatan itu. Puff! Baili Fu tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah itu, Wu Dacheng tidak menunjukkan belas kasihan, tinjunya menghujani tanpa pola apapun, menyebabkan Baili Fu memuntahkan darah terus-menerus. Yun Xiao memperhatikan dengan tenang, momentum tinju memang tanpa ketertiban, pada saat ini, momentum Wu Dacheng tak terbendung, dan dia berada dalam situasi yang pasti menang, sangat mudah untuk menghancurkannya dengan celah di ranah kultivasi. Lagi pula, menggunakan avatar naga sejati juga menghabiskan banyak kekuatan asal. Berhenti berkelahi, kami mengakui kekalahan. Master Sekte Angin Suci melihat bahwa dia tidak dapat mengubah situasi, dan segera berdiri untuk mengaku kalah. Wajah Baili Fu penuh dengan kebencian dan keengganan saat dia menatap Wu Dacheng. Apa, kamu masih belum yakin? Jika kamu tidak yakin, aku akan memukulmu lagi. Mata Wu Dacheng membelalak karena marah, dia mengangkat tinjunya dan hendak meninju, tetapi dia terikat oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak, dia tahu bahwa itu adalah 3 dari lautan parit alami. Li Yun Xiao dari Villa Gigi Naga menang, kata Qin Fei dengan acuh tak acuh. Wu Dacheng mendengus dingin, menjentikkan debu dari pakaiannya, dan berteriak ke segala arah, aku Li Yun Xiao. Ingat ini, siapapun yang berani tidak mematuhi saya akan memukulinya dengan tinju saya sampai dia yakin. Set. Ejekan datang dari sekeliling, dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Idiot apa? Tidak mudah baginya untuk menang, apakah dia lupa bahwa dia dipukuli dan harus berlarian? Petik 2. Untuk benar-benar berani menyamar sebagai nama Lord Cloudsky. Orang ini benar-benar mencari kematian. Kita semua berhutang budi kepada Tuan Muda Yun Xiao, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan memberi orang idiot ini pelajaran yang tak terlupakan ketika dia muncul? Petik 2. Bagus, saran ini sangat sesuai dengan keinginanku. Langit di atas lautan tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, ratusan mata dingin dan tajam menatap Wu Dacheng, meskipun dia adalah kaisar bela diri bintang 7 puncak, aura ratusan orang mengembun bersama dan semegah gunung, menyebabkan ekspresi Wu Dacheng berubah drastis. Batuk, kalian benar-benar memberikan wajah pada Villa Gigi Nagaku. Batuk ringan datang dari kapal perang Villa Gigi Naga, semua orang segera mengenali siapa itu, dan wajah mereka berubah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah di udara. Momentum seperti ember besi tiba-tiba runtuh, dan Wu Dacheng mengambil kesempatan untuk melompat dan terbang kembali ke kapal perang. Ini Jue Tianhan, saya tidak berpikir bahwa dia masih akan begitu protektif terhadap penipu ini, jawab Mu Zuang. Aku akan mencari tahu wajah asli pria ini di final, kata Yun Xiao, saya akan memastikan untuk mengetahui wajah aslinya, dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Itu benar, tidak mungkin baginya untuk memenangkan perhatian Jue Tianhan jika dia hanya mengandalkan teknik gerakannya, Tuan Muda Yun, Anda harus berhati-hati, akan lebih baik jika dia bisa bertemu Jing Qi, Ao Wuxin, dan yang lainnya di final, hehe, itu akan menarik. Tuanku, rencanamu untuk berurusan dengan Jing Qi dapat ditunda, kata Yun Xiao, dengan Jing Qi di sini, dia mungkin bisa membantu. Oh, apakah kamu yakin kamu tidak ingin aku melakukan apapun pada Jing Qi? Tanya Mu Zuang. Ya, Yun Xiao mengangguk, semakin banyak ahli, semakin baik, semakin kacau, semakin besar peluangnya. Mu Zuang merenung sejenak dan berkata, dalam keadaan di mana kita tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, semakin kacau, semakin baik, kalau begitu, saya akan menunda masalah berurusan dengan Jing Qi, masalah dia membunuh 2 orang yang lebih tua saya akan diselesaikan cepat atau lambat. Setelah pertempuran dengan Wu Dacheng, sisa pertandingan berjalan tenang. Segera, 19 pembangkit tenaga listrik diputuskan, dan mereka memasuki babak final 20 besar. Dalam seleksi akhir, 10 orang akan dipilih dari 19 pembangkit tenaga listrik, dan 2 lainnya akan dipilih dari 9 sisanya, sebanyak 12 orang akan masuk final. Demi keadilan, kami akan mengundang 19 pembangkit tenaga listrik untuk naik ke atas panggung dan undi lagi. Mengundi lagi, semua orang terkejut, tetapi mereka tidak memiliki banyak reaksi, lagi pula,
tidak masalah apakah mereka menarik atau tidak. Hanya ekspresi kultivator peringkat 19 yang tidak terlihat terlalu bagus, jika itu sesuai dengan aturan aslinya, dia bisa langsung maju ke 10 besar, tetapi sekarang dia kemungkinan besar akan memasuki perang. Sangat merepotkan untuk bertarung beberapa ronde, kata biksu gemuk itu, mengapa Anda tidak memberi Wuxin kami hak untuk maju secara langsung tanpa bertarung? Bagaimanapun, tempat pertama Wuxin adalah apa yang diinginkan publik. Kerumunan mendengus, jika biksu gemuk itu mengatakan ini sebelum babak seleksi, kebanyakan dari mereka akan mempercayainya, tapi sekarang, mereka semua mencibir. Meskipun Ao Wuxin mungkin tidak kalah, peluang dia mendapatkan tempat pertama telah sangat berkurang. Tenang di sekitar Pulau Luofu, semua orang berdiskusi dengan suara rendah, hanya 3 kontestan yang berada di pulau itu dan berdiri di sana dengan tenang. Qin Fei berkata, semua peserta, silakan naik ke atas panggung dalam 10 napas, jika tidak, Anda akan diperlakukan sebagai kehilangan, mereka yang tidak puas, tolong tersesat. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya mendarat di pulau itu, ke-12 dari mereka hadir. Mata kebanyakan orang tertuju pada Yun Xiao, dan mereka semua memiliki ekspresi yang rumit. Kakak, Xiao Hong memanggil dengan gugup. Yun Xiao tersenyum, Xiao Hong hanya sebesar ini sekarang, saya sangat khawatir ketika Anda ditangkap oleh orang jahat. Jadi kakak laki-laki masih mengingatku. Aku sangat senang. Wajah Xiao Hong memerah. Jantung semua orang berdetak kencang, jadi kedua orang ini saling mengenal. Yun Xiao mendongak dan berkata dengan suara serius, Saudara Da Cheng, setelah kita berpisah di kota Yongxiang, bagaimana wajahmu bengkak yang aku tampar? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda Wu Dacheng. Wu Dacheng sangat marah, saya Li Yun Xiao. Yun Xiao berkata dengan heran, aku hanya memanggilmu Saudara Dacheng, bagaimana Anda tahu nama keluarga Anda adalah Wu? Petik 2. Wu Dacheng tertegun sejenak, lalu dia mendengus dingin, jangan mencoba bersikap licik denganku, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku nanti. Aku menantikannya, Yun Xiao mencibir. Jangan. Khawatir, kakak, kata Xiao Hong, aku akan memukulinya untukmu nanti, dia benar-benar berpura-pura menjadi Anda. Wu Dacheng memelototi Xiao Hong dan menyeringai, hehe, gadis kecil, kamu telah berkembang dengan baik, kakak laki-laki akan memberimu pemeriksaan fisik nanti. Xiao Hong tidak mengerti apa yang dia katakan dan mendengus, aku tidak ingin kamu memeriksaku, aku baik-baik saja. Hahaha. Tawa tiba-tiba datang dari sekeliling, banyak dari mereka mengeluarkan suara aneh dan bahkan bersiul. Wu Dacheng juga tertawa, sungguh gadis yang murni, sungguh tubuh yang murni, haha, kilatan melintas di matanya. Tapi, Yun Xiao telah memperhatikannya, dan dia segera menangkap tatapan tajam di matanya, dia sedikit terkejut, itu, tubuh murni, apakah dia menemukan sesuatu? Kamu benar-benar pelacur yang tidak tahu malu. Xiao Hong, Cheng Qingxi memarahi dengan dingin, aku akan mengalahkan Beatrice ini menatap denganmu nanti. Hebat, Wu Dacheng berkata dengan marah, kamu gadis kecil, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu memiliki tubuh berharga yang menggelegar, sejujurnya, kamu lebih seperti membawa sepatuku. Tubuh Cheng Qingxi bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kengerian, dan kemudian meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuh berharga petir. Yun Xiao sedikit terkejut, dia tahu bahwa ini pasti nama makhluk suci Istana Fuyao, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun bahkan setelah mencari melalui ingatannya. Melihat penampilan pembunuh Cheng Qingxi, Wu Dacheng mungkin benar, tapi bagaimana dia tahu? Dia tidak bisa melihatnya sekilas, bukan? Yun Xiao bahkan lebih terkejut. Orang-orang lainnya juga memiliki kilatan kejutan di mata mereka saat mereka mulai berpikir. Istana Fuyao Pulau Seribu Daun memiliki status yang sangat tinggi di antara keluarga tertutup, dan tubuh suci, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi bahkan lebih menarik, namun, tidak ada yang tahu detailnya, dan mereka tidak ingin diekspos oleh Yun Xiao palsu. Wu Dacheng berkata dengan sombong, apa, kamu ingin membunuhku? Anda tidak memenuhi syarat, begitukah? Cheng Qingxi bertanya dengan dingin, saya harap itu akan seperti yang Anda inginkan. Wu Dacheng tidak menganggapnya serius, dia tampak percaya diri dan mencibir. Qin Fei juga diam-diam terkejut, tetapi ekspresinya tidak berubah, dia mengeluarkan sebuah kotak besi dan meletakkannya di tangannya, total ada 19 kartu,
hanya angka 0 yang ganjil dan bisa maju secara langsung, sisa kartu, nomor 1 hingga 9, akan digunakan untuk seni bela diri. Dia menepuk kotak logam, dan seberkas cahaya langsung tersebar ke langit, 19 pelat logam terbang keluar dan menyebar seperti kembang api, berubah menjadi 19 aliran cahaya, itu luar biasa indah. Pada saat aliran cahaya dilepaskan, lampu hijau menyala, Yun Xiao adalah orang pertama yang bergerak, dia berteleportasi dan mengambil salah satu kartu. Tiba-tiba, telapak tangan putih pucat menghantam lengan bawahnya, dan seolah-olah 1000 pound menekan, seluruh lengannya segera tenggelam dan kehilangan arahnya. Pemilik lengan berkedip dan lebih cepat darinya 1 poin, meraih kartu itu. Kekuatan Tuhanku luar biasa, Anda harus memberi saya kartu ini. Murid Yun Xiao menyempit saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Jingqi. Kelima jarinya sepertinya mengaitkan bahu kanan Jingqi, dan benar-benar mencubit sedikit, rasanya seperti dia sedang meraih kayu keras, dan kulitnya tidak elastis sama sekali, pantas saja semua orang memanggilnya zombie mati. Yun Xiao mengepalkan jari-jarinya dan menarik dengan keras. Tangan Jingqi hanya berjarak 3 inci dari medali besi, tetapi Yun Xiao menariknya pergi. Dia mendengus dan tidak berbalik, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia menendang ke belakang, membentuk busur cahaya. Yun Xiao, di sisi lain, mengecilkan tubuhnya dan melompat ke udara seringan burung layang-layang. Mengikuti busur cahaya dari tendangan itu, dia membalik di udara dan tangan kanannya, yang memegang bahu kiri Jingqi, berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan ke bawah. Setelah menekan tubuh Jingqi, dia menggunakan kekuatan untuk berteleportasi. Tuan ini tidak pernah memiliki kebajikan untuk memberi jalan kepada buah pir. Jingqi mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya hijau saat dia mengepalkan jari-jarinya di udara. Ruang di depannya berputar, dan token logam itu tersedot ke dalam aliran spasial sebelum menghilang. Yun Xiao baru saja berteleportasi, tetapi tangan kanannya tidak meraih apa-apa, betapa jahatnya. Jingqi hanya menggunakan area kecil distorsi ruang, jadi medali besi hanya akan bergerak di udara di atas pulau dan tidak pergi terlalu jauh. Haha, 0 tunggal ini milikku. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar, wajah Wu Dacheng penuh dengan senyuman, dan matanya bersinar saat dia melihat sekeliling dalam kehampaan. Dengan satu langkah, dia dengan tidak percaya muncul 100 kaki jauhnya dan mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan. Ruang itu ditarik keluar seperti marshmallow, dan sebuah pelat logam muncul di penghalang di antara jari-jarinya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa, haha, kamu biarkan aku menang, kamu biarkan aku menang. Kamu ingin mengambil 0. Bermimpi, Anda harus mengambil nomor yang sama dengan saya. Petik 2. Suara dingin Cheng Qingxi terdengar, dia membuat segel tangan, dan kekuatan aturan segera muncul di sekelilingnya, teknik teleportasi kecil. Dia menjentikkan jarinya, dan pelat besi terbang terdekat tiba-tiba menghilang, beralih dengan yang ada di dalam penghalang sihir di ujung jari Wu Dacheng. Ekspresi Wu Dacheng tiba-tiba berubah, kekuatan bangsal di telapak tangannya menghilang, dan pelat besi jatuh, dia membalikkan tangannya dan melihat bahwa itu adalah nomor 7. Angka 0 dipindahkan jauh dan ditembakkan ke langit. Yun Xiao dan Jingqi melintas pada saat yang sama dan mengejar plat nomor. Cheng Qingxi terkekeh, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tunggu saja kematianmu. Dia juga menghilang dalam sekejap dan meraih pelat logam nomor 7 lainnya di tangannya, menatapnya dengan ekspresi, kamu sudah mati. Ekspresi Wu Dacheng sedikit berubah, dia mencibir, kamu nomor 7, tidak bisakah tuan muda ini berubah? Matanya tertuju pada pembudidaya terdekat, dan dengan satu langkah, dia langsung muncul di sebelahnya, menyambar pelat besinya dan menempatkan kartu nomor 7-nya ke tangan lawannya. Seluruh gerakan sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir, seolah-olah itu terjadi dalam sekejap. Pria itu hanya bereaksi setelah beberapa napas, dia melihat nomor di tangannya dan kemudian ke Cheng Qingxi, wajahnya pucat. Kamu adalah Li Yun Xiao palsu. Cheng Qingxi juga marah, apakah Anda tidak memiliki rasa malu? Haha, aku banyak akal. Wu Dacheng tertawa, kamu punya rencana yang bagus, aku punya tangga dinding, hahaha. Kamu akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti, kata Cheng Qingxi dingin. Jika dia mencoba merebut nomor lain, Wu Dacheng juga bisa merebutnya dan menukarnya, tetapi itu tidak berguna, oleh karena itu, dia langsung duduk bersila dan mengabaikannya.
Seniman bela diri yang plat nomornya telah dicuri bernama Zhao Ritian, dia juga seorang kaisar bela diri bintang 8 dan memiliki peluang tinggi untuk masuk 12 besar. Tapi sekarang lawannya adalah Cheng Qingxi, semua harapan hilang, kemarahan tak terbatas mengalir ke kepalanya, dan dia menghunus pedangnya dan menebas Wu Dacheng, meraung, "Aku, Zhao Ritian, tidak yakin, kembalikan plat nomor." Saya, ledakan. Saat pedang Qi jatuh, retakan sedalam sekitar 3 meter dan panjang 1000 kaki muncul di tanah. Tanah Pulau Luofu sangat kokoh, jika itu di pulau lain, setengah dari pulau itu akan hancur. Wu Dacheng telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, dia menghindar ke samping dan menghindari pedang dari kejauhan. Wajah Zhao Ritian pucat seperti kertas, dan matanya memuntahkan api saat dia mengejarnya, dia dalam keadaan gila. Meskipun Wu Dacheng tidak takut, dia tertekan untuk dikejar sepanjang waktu, dia berteriak, "Babi, jika kamu tidak ingin berkelahi dengan wanita gila itu, kamu harus pergi dan mengambil plat nomor orang lain." Kata-kata ini mengingatkan Zhao Ritian bahwa dia tahu dia tidak bisa mengejar Wu Dacheng, akan lebih baik jika dia bisa merebut milik orang lain. Dia segera mengalihkan pandangannya ke seniman bela diri yang lebih lemah. Itu segera memperingatkan semua orang, dan mereka semua mundur. Hanya seorang kultivator yang berdiri 100 kaki jauhnya yang masih berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak takut. Zhao Ritian menyapu kesadaran ilahinya dan segera sangat gembira, seniman bela diri itu hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 4, jadi dia pasti akan ditangkap. Dia segera mengarahkan pedang panjangnya ke tenggorokan pria itu dan berhenti 3 inci darinya, dia berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, maka tukarkan plat nomormu dengan milikku." Pria itu tersenyum kecut dan segera mengeluarkan plat nomornya, nomor 3. Nomor 3 lainnya adalah Ao Wuxin, "Pak, jika Anda menginginkannya, Anda dapat mengubahnya." Puff! Zhao Ritian memuntahkan seteguk darah dan berteriak, "Tersesat." Jika dia bertarung melawan Ao Wuxin, tingkat kemenangannya akan hampir negatif. Dalam amarahnya, dia segera menggunakan punggung pedangnya untuk memukul orang ini, menjatuhkannya, dan kemudian bergegas ke seniman bela diri lainnya. Pada saat ini, di laut sekitar Pulau Luofu, mata semua orang tertuju ke langit, Yun Xiao dan Jing Qi terus-menerus saling bersilangan, memperebutkan pelat besi nomor 0, yang akan langsung maju ke babak berikutnya. Hanya dalam beberapa napas pendek, keduanya telah bertukar ratusan gerakan. Tubuh Yun Xiao ditutupi cahaya keemasan saat dia dengan tidak bermoral melepaskan tubuh emas yang tidak bisa binasa. Ao Wuxin terkejut saat melihat ini dari bawah. Secara naluriah, dia merasa bahwa tubuh emas Yun Xiao yang tidak bisa rusak berbeda darinya, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Pendekatan baru, tanpa bakat dalam penempaan tubuh, Yun Xiao benar-benar jenius yang tak tertandingi untuk dapat mengembangkan teknik penempaan tubuh tiran sedemikian rupa. Ao Wuxin menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya, keluarga Ao mereka adalah keluarga penempa tubuh yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi selama bertahun-tahun, hanya dia dan Ao Changkong yang memiliki bakat yang sama karena bakat mereka yang luar biasa, itu sebabnya mereka bisa mengolah teknik tempering tubuh tiran. Banyak jenius di klan telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mempelajari teknik penempaan tubuh tiran, berharap menemukan jalan yang cocok untuk semua orang, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Kedua pria di langit semakin marah, saat tinju dan telapak tangan Yun Xiao terbuka dan menutup, pedang Qi terbang di sekelilingnya, sangat tajam dan menembus kehampaan dengan setiap serangan. Awan asap putih menari di sekitar lengan Jing Qi, itu adalah racun dari bulu jiusa yang dalam, tetapi itu tidak bisa menembus perlindungan aura iblis lawannya. Pada awalnya, mereka berdua hanya berjuang untuk pedang, tetapi saat mereka bertarung, kekuatan mereka berangsur-angsur meningkat dan mereka menjadi lebih putus asa. Jika Yun Xiao takut pada Jing Qi sebelumnya, dia sekarang telah melangkah ke puncak bintang 9, yang cukup untuk bertarung dengan transendensi ilahi tanpa khawatir. Karena kamu sangat keras kepala, saudara Jing Qi, aku harus mengirimmu ke barat dulu. Wajah Yun Xiao serius, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, dia berubah menjadi tubuh emas transendensi dengan 3 kepala dan 6 lengan. Keenam lengannya terus membentuk segel tangan di depannya, dan ki spiritual di sekitarnya menyembur dengan liar, kekuatan yang kuat menyembur keluar dari 3 segel tangan. Semua orang terkejut, di satu sisi,
mereka terpesona oleh kemampuan ilahi yang kuat, dan di sisi lain, mereka menghela nafas mendengar kata-kata Yun Xiao. Dia baru saja mencapai puncak tingkat bintang 9, sementara Jing Qi telah menjadi seorang ahli yang telah mencapai tingkat transendensi ilahi selama bertahun-tahun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengirim yang lain ke kematiannya. Mengambang seperti mimpi, terbang dengan anjing laut. Lautan penderitaan di dunia fana, melampaui pantai seberang. Langit dan bumi yang tak terbatas, 6 jalan reinkarnasi. Keenam tangannya membentuk segel tangan yang berbeda, yaitu segel kehidupan mengambang, segel dunia fana, dan segel langit dan bumi. Mereka semua ditempatkan di depannya, bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari dan roda. 3 kekuatan perkasa berputar-putar di sekitar avatar saat Yun Xiao mengangkat 3 segelnya pada saat yang sama dan memadatkan mereka menjadi satu di langit, membentuk perisai cahaya keemasan yang berukuran beberapa hektar, dengan puluhan juta rune bergulir dan berkedip di dalam. Bum bum bum, sepertinya ada guntur bergemuruh di dalam perisai cahaya keemasan seperti hujan lebat, seluruh perisai cahaya keemasan benar-benar berubah menjadi 3 naga emas, meraung dan berguling-guling di udara. Yun Xiao juga terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggabungkan 3 segel menjadi satu, dan dia tidak berharap itu menghasilkan efek seperti itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga berpikir untuk menggunakan teknik ini, tetapi dia tidak pernah berhasil, hanya di bawah tubuh emas transendensi berkepala 3 dan berlengan 6, dia bisa menggunakannya dengan bebas dan melengkapi 3 segel sebagai satu. Naga adalah makhluk spiritual langit dan bumi, ketika kekuatan murni dipadatkan sampai batas tertentu, itu adalah yang termudah baginya untuk mengambil bentuk naga. Setelah berguling-guling di udara sebentar, ketiga naga emas itu meraung dan menyerang Jing Qi saat cahaya keemasan segel jatuh. Adegan itu terlalu mengejutkan, seluruh langit tertutup samudra emas, dan ketiga naga itu sepertinya datang dari langit yang luas, pemandangan yang luar biasa dan megah itu mengejutkan. Jing Qi sedikit terkejut, tetapi dia tidak panik, selama Yun Xiao tidak menggunakan serangan pedang yang mengejutkan itu, dia yakin bahwa dia bisa menerimanya. Lapisan livor mortis muncul di tubuhnya yang kurus, dan wajahnya berubah ganas, tubuhnya terus mengembang, dan 2 taring tumbuh. Dia mengangkat tangannya yang besar yang ditutupi livor mortis, dan beberapa busur cahaya keemasan tebal terus muncul di lengannya, mereka benar-benar kilat. Jing Qi membuka mulutnya dan meraung, dia memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam Thunderbolt, setengah dari langit berubah menjadi merah darah. Yun Xiao juga seorang ahli dengan kemampuan ilahi guntur, tetapi dia belum pernah melihat petir berdarah seperti itu, yang penuh dengan kekejaman, dan keanehan. Namun, ketika ketiga segel bergabung untuk membentuk naga emas, energinya sangat besar dan agung, itu menghususkan diri dalam memecahkan hal jahat semacam ini. Ledakan. 3 naga emas itu menyerbu petir merah darah, naga-naga itu segera terbungkus petir merah darah, dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Namun, tubuh naga bergetar, dan sebagian besar darah mulai menyebar. Ekspresi Jing Qi berubah drastis, dia menyatukan tangannya lagi, dan peti mati giok terbang keluar dari belakangnya, jatuh ke guntur. Ledakan. Begitu peti mati giok jatuh ke petir, kekuatan menakutkan menyebar, ketiga naga emas itu sepertinya dipaku dan berjuang dengan keras, tubuh mereka terus-menerus hancur, berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit dan tersebar ke segala arah, itu adalah pemandangan yang indah. Yun Xiao sedang tidak mood untuk menikmati pemandangan yang indah, dengan kilatan dingin di matanya, dia mengganti segel tangannya di depannya, dan puncak Tusita segera terbang keluar, di tengah cahaya keemasan yang memenuhi langit, bayangan melintasi dan menabrak peti mati jade. Ark, ini adalah senjata tingkat yang mendalam kasaya. Jantung Mu Jie berdetak kencang saat dia berseru. Apakah senjata tingkat mendalam ini sangat kuat? Tanya Mu Zuang. Mu Jie tersenyum pahit, menurut saya, senjata level yang mendalam ini tidak sekuat itu, hanya saja itu sangat berat, ini sangat berat sehingga saya tidak bisa memahaminya. Tidak bisa mengerti, orang-orang dari klanmu tidak bisa memahami kalimat ini. Ding surga yang membelah gunung Yitong dihancurkan oleh puncak gunung ini, kata Mu Jie. Pada saat ini, orang-orang dari klanmu semua berseru kaget, mata mereka terbuka lebar, dan mereka agak tercengang. Mu Zuang juga tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan canggung, itu tidak mungkin, kan?
Pemecah gunung adalah boneka tipe kekuatan keluargamu yang paling kuat, itu dapat dengan mudah membalikkan sungai dan laut, menggeser bintang, dan bahkan seorang prajurit negara abadi akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Petik 2. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya tidak peduli siapa yang memberitahu saya. Mu Jie tersenyum pahit, puncak ini sangat kuat, semuanya, perhatikan baik-baik, peti mati giok Jingki telah hancur total, kamu bisa menikmati ekspresinya nanti. Orang-orang dari klanmu semuanya skeptis dan melihat dengan hati-hati. Jingki mengerutkan kening, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius, berdasarkan pemahamannya tentang peti mati giok, itu sudah cukup untuk menahan senjata tingkat mendalam yang berat semacam ini. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di peti mati jade, dan 3 formasi muncul, mereka berputar satu persatu, seperti bagian tengah kenop. Ketiga formasi itu bersinar dengan cahaya 9 warna, yang sangat indah. Apa? Jingki gemetar ketakutan, apa yang terjadi? Peti mati giok akan terbuka dengan sendirinya, dan boneka mayat iblis dewa yang tidur di dalam tidak akan keluar tanpa panggilannya. Kecuali, dia memikirkan kemungkinan, dan itu adalah bahwa boneka mayat iblis ilahi telah merasakan bahaya yang cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri, itulah mengapa ia terbangun untuk melawan musuh tanpa dipanggil. Peti mati giok dengan cepat terbuka di bawah rotasi 3 inti susunan, dan bayangan bergegas keluar darinya, sama seperti setengah dari tubuhnya meninggalkan peti mati giok, ia menyambut setengahmu puncak gunung dengan tekanan gunung. Baru pada saat itulah Yun Xiao melihat apa yang disebut boneka mayat iblis dengan jelas, wajahnya secantik jade, dan ia mengenakan mahkota jade di kepalanya, tampak seperti orang yang hidup, setidaknya, itu lebih terlihat seperti orang yang hidup daripada Jingki, yang telah berubah menjadi mayat. Begitu boneka mayat iblis ilahi keluar, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, kemudian, ia membuka tangannya, yang juga ditutupi busur listrik, dan membentuk segel di depannya. Ledakan, tangan boneka mayat iblis ilahi menyentuh puncak surgawi Tusita, dan kilat di langit langsung tersebar. Gunung surgawi Tusita tampaknya telah berhenti sesaat, dan boneka mayat iblis ilahi dikirim terbang dengan tangisan keras. Ledakan, kemudian, puncak gunung menghancurkan peti mati giok dan hancur seketika tanpa ketegangan. Ah! Jingki menjerit menyayat hati, rambut putih tumbuh di livor mortisnya dan berdiri, dia berteriak lagi dan lagi, menangis saat dia melihat peti mati giok pecah. Tangisan itu membuat rambut semua orang berdiri, mereka terus mundur untuk menghindari terpengaruh. Boneka mayat dewa iblis juga menunjukkan ekspresi menyakitkan, setelah dikirim terbang, kedua lengannya benar-benar patah, ia terbang kembali ke belakang Jingki dan juga membuka mulutnya untuk memperlihatkan taringnya. Yun Xiao terkejut, boneka mayat iblis dapat menahan serangan puncak surgawi Tusita, dan meskipun dikirim terbang, itu baik-baik saja saat ini, dengan hanya 2 lengan yang patah, seberapa kuat tubuhnya. Sedikit yang dia tahu bahwa itu keterkejutan di hati para master sekte jauh lebih besar daripada Yun Xiao, mereka tahu banyak tentang sekte iblis mayat, dan mereka juga tahu betapa kuatnya boneka mayat iblis itu kedap terhadap senjata, air, dan api. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mendengar tentang apapun yang bisa melukai zombie dewa yang jahat, tetapi sekarang, tangannya patah oleh Gunung Yun Xiao, dan dikirim terbang hanya dengan 1 sentuhan, jika harus menahan serangan gunung secara langsung, bukankah itu akan hancur berkeping-keping? Semua anggota keluarga tertutup merasakan hawa dingin di hati mereka, dan banyak dari mereka bahkan menggigil. Ah! Petik 2. Sama seperti boneka mayat dewa yang jahat, Jingki mengeluarkan suara yang sama, yang membuat rambut orang berdiri. Bahkan Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut, dia memegang gunung di tangannya dan tampak waspada. Huala, di luar pulau Luofu, mayat penyu raksasa tiba-tiba menjadi ganas, ia melambaikan keempat anggota tubuhnya dan memisahkan air laut. Ombak membentuk pusaran di bawah 4 kaki penyu raksasa itu, dan mereka berputar dengan suara mendesing. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Yun Xiao, penyu bergerak sangat lambat, jadi jika Jingki menjadi gila dan bertarung dengannya, dia akan melemparkan puncak surgawi Tusita ke hutan yang tidak bergerak kembali, dia tidak percaya bahwa penyu tidak akan menyelamatkannya. Dan jika dia menyelamatkannya, maka hanya kematian yang akan menunggunya.
Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menahan puncak surgawi Tusita kecuali mereka adalah ahli negara yang saleh. Namun, setelah Jinky dan boneka mayat dewa jahat itu menjerit menakutkan, mereka perlahan berhenti, aura kekerasan mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Rambut putih dan livor mortis di tubuh Jinky mulai merosot secara bertahap, dan dia kembali ke keadaan normalnya, seorang pemuda dengan wajah halus. Dia segera membuat segel tangan di depannya, sebuah susunan persegi muncul di bawah segel tangan, dan peti mati emas perlahan muncul. Dengan sekejap, iblis ilahi dan Phoenix ilahi tertidur di peti mati itu kemudian perlahan tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Setelah seluruh proses, dia berdiri diam dan menatap dingin ke arah Yun Xiao, niat membunuh yang kejam di matanya berangsur-angsur menjadi tenang dan akhirnya menjadi jelas. Mayat penyu juga berangsur-angsur menjadi tenang, itu berubah kembali menjadi bentuk pulau dan diam-diam berhenti di laut. Yun Xiao memujinya di dalam hatinya, Jinky ini juga seorang pria, dia benar-benar bisa bangun dari keadaan kekerasan itu, dan dia tampak seperti akan mengamuk. Sekarang, bagus sekali, kata Jinky setelah menatapnya sebentar. Yun Xiao juga menyingkirkan kewaspadaannya, kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara, dan pelat besi nomor 0 jatuh ke tangannya, dia melambaikannya dan berkata, sekarang, Tuhanku tidak akan berperang denganku, kan? Wajah Jinky bergerak-gerak, untuk bersaing memperebutkan medali besi yang tidak berarti ini, dia telah menghancurkan peti mati gioknya dan merusak boneka mayat dewa jahatnya, itu adalah kerugian besar. Dia pasti akan bisa maju ke babak berikutnya tidak peduli plat nomor mana yang dia ambil secara acak, sebelumnya, dia hanya mencoba membuat dirinya bangga, tetapi dia tidak menyangka akan menembakkan batu di kakinya. Dia mendengus. Menekan amarahnya, Jinky mendengus dingin dan terbang ke bawah. Pada saat ini, semua orang telah menerima satu token, dan hanya token nomor 6 yang tersisa di pulau itu, dia mengulurkan kelima jarinya dan meraihnya. Seniman bela diri lain dengan wajah nomor 6 sangat berubah. Meskipun Jinky tampaknya telah menderita kekalahan dalam pertempuran barusan, dia lebih suka menghadapi Yun Xiao daripada Jinky, dia telah memutuskan untuk mengakui kekalahan nanti, agar tidak terbunuh dengan tergesa-gesa. Lagi pula, masih ada 2 dari 9 kompetisi, dia masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan kekuatannya. Qin Fei melirik kerumunan dan berkata, apakah semua orang mendapatkan plat nomor mereka sendiri? Sekarang, tunjukkan semuanya, dan kita akan memulai kompetisi seni bela diri. Semua orang merentangkan tangan mereka dan menunjukkan nomor di pelat besi mereka, hanya Li Yun Xiao, nomor 0, yang secara otomatis dipromosikan tanpa bertarung. Pelat logam di tangan Zhao Ritian juga telah berubah menjadi nomor 8, dia dengan paksa menukarnya dengan orang malang lainnya. Semuanya, tinggalkan Pulau Luofu, nomor 1 akan memasuki arena untuk duel seni bela diri. Qin Fei berkata dengan keras, layar air besar di langit juga berubah, dan jadwal pertempuran baru muncul. Kelompok itu terbang dari pulau, hanya menyisakan 2 orang di pulau itu, salah satunya adalah Xiao Hong. Ekspresi seniman bela diri lainnya tiba-tiba berubah, dan dia bingung apakah akan bertarung atau tidak. Dia ingin mengambil risiko, tetapi adegan Yu Shengji yang hancur berkeping-keping masih jelas di benaknya, yang membuatnya bergidik. Little Red segera memberi isyarat undangan dan berkata, mari kita mulai, tolong beritahu saya. Wajah seniman bela diri itu bergerak-gerak, setelah perjuangan ekstrim di dalam hatinya, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, tidak perlu bertarung, aku mengaku kalah. Akui kalah. Mengapa? Xiao Hong tertegun sejenak, lalu segera menjadi waspada dan berkata, kamu berbohong padaku, kan? Seseorang telah mencoba menggunakan tipu daya untuk menang sebelumnya. Wajah kultivator itu suram saat dia dengan polos berkata, kamu pikir aku ingin mengaku kalah? Kamu bisa berpikir apapun yang kamu inginkan. Dia berbalik dan terbang dengan marah. Semua strategi dapat digunakan dalam kompetisi seni bela diri, kata Qin Fei, namun, jika Anda mengaku kalah, Anda akan benar-benar kalah. Xiao Hong dari Sekte Jade Drop menang dan maju ke 12 besar. Pihak lain menyerah bahkan tanpa bertarung, meskipun hasil ini sedikit tidak terduga, itu masih sesuai harapan, itu tidak menimbulkan banyak reaksi. Beberapa duel seni bela diri berikut tidak terlalu intens, dan pemenangnya dengan cepat diputuskan. Lawan Ao Wuxin, Jinky,
dan Cheng Qingxi semuanya mengaku kalah, bahkan lawan Wu Dacheng juga mengaku kalah di tempat, seolah-olah dia ingin menyimpan kekuatannya untuk memperjuangkan kesempatan untuk maju kedua dari 9. Di ponsel, Mu Zuang bertanya dengan prihatin, apa pendapatmu tentang Jing Qi dalam pertempuran barusan, Tuan Muda Yun? Apakah Anda percaya diri untuk menekannya? Petik 2. Yun Xiao kembali sadar, ini adalah pertama kalinya dia melakukan segel 3 dalam 1, dan kekuatannya di luar imajinasinya. Dia juga telah mendapatkan beberapa wawasan baru, jadi dia telah merenungkannya secara rinci setelah pertempuran. Hanya ketika Mu Zuang bertanya, dia kembali sadar dan berkata, ini hanya pertandingan pemanasan, kami belum bertarung satu sama lain, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah, namun, saya sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya yang sebenarnya, bahkan jika saya tidak bisa menang, saya tidak akan kalah. Mu Zuang tertawa, haha, kamu bahkan menghancurkan peti mati giok kekacauannya dan kamu bilang itu hanya pemanasan. Jika Jing Qi, pencuri tua itu, mendengarnya, dia akan sangat marah sehingga dia akan mati di tempat. Mu Jie juga sombong, dia tertawa dan berkata, Tuan Muda Yun, selama Anda memiliki pedang yang membunuh monyet iblis laut di tangan Anda, Jing Qi tidak akan berani melawanmu, tapi kamu memang agak kejam di sini, itu kekacauan sekte iblis mayat peti mati giok, cek-cek. Peti mati Chaos Jade, apakah peti mati itu sangat aneh? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa yang istimewa tentang itu? Petik 2, ini lebih dari sekadar aneh. Jawab Mu Zuang, peti mati ini bisa dikatakan sebagai harta nomor 1 dari sekte iblis mayat, selain boneka mayat iblis ilahi, dikatakan bahwa itu terbuat dari kekacauan jade, sehingga bisa menyehatkan zombie. Jika sekte iblis mayat tidak dapat menemukan peti mati pengganti yang mengangkat peti mati setelah kehilangan item ini, itu akan menjadi masalah besar. Peti mati emas yang baru saja dia panggil adalah pengganti, tetapi jauh lebih rendah dari peti mati jade yang kacau. Itu benar, jika boneka mayat dewa jahat tidak memiliki peti mati giok kekacauan untuk mendukungnya, kekuatannya akan terus menurun. Mu Jie juga senang, sekte iblis mayat juga akan berakhir. Haha, aku khawatir Jing Qi ingin mati kali ini. Mu Zuang tertawa, dia dalam suasana hati yang baik dan berkata, bahkan jika kita memberinya harta rahasia naga yang sebenarnya, kita mungkin tidak dapat menebus kerugiannya. Tuan Muda Yun, Anda benar-benar telah melakukan perbuatan besar, haha. Yun Xiao terkejut ketika mendengar itu, dia tersenyum kecut dan berkata, apa yang Anda sebut hal baik, menurut saya, adalah jebakan yang lengkap. Saya tidak menyangka peti mati itu begitu penting, sepertinya Jing Qi tidak akan membiarkanku sampai aku mati. Itu pasti, jadi jika ada kesempatan, jangan menahan diri. Senyum di mata Mu Zuang tidak memudar. Dia memprovokasi saya dulu kali ini, kata Yun Xiao, jika dia terus keras kepala, saya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Meskipun dia sedikit tertekan karena dia secara tidak sengaja membuat musuh yang mematikan setelah pertarungan sederhana, dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Jika pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya, dia bisa membiarkan semua orang di tablet alam ilahi keluar dan bertarung bersama, dan seluruh sekte iblis mayat dapat dihancurkan. Setelah memikirkannya, dia tidak perlu khawatir dan mulai menonton seni bela diri di Pulau Luofu. Itu adalah Zhao Ritian, dia telah merebut token besi orang lain dan merupakan yang ke-8 yang naik, dia membawa pedang besi di punggungnya dan memiliki aura sombong. Sekte Bulan Pembakaran. Zhao Ritian mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan sepengetahuan dan lembut pihak lain, dia samar-samar ingat bahwa pihak lain adalah murid dari Sekte Bulan Pembakaran. Di kejauhan, Mi Hong dari Blood Crow Palace tertawa menakutkan, haha, saudara Tian Peng, saya pikir murid Anda akan mendapat masalah, Zhao Ritian ini tidak sederhana. Nama ini saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Yang Tian Peng, pemimpin Sekte Bulan Pembakaran, mendengus kompetisi seni bela diri adalah tentang kultivasi, kekuatan pertempuran, dan kecerdasan, bukan nama, bahkan dari segi nama, muridku tidak akan terlalu buruk. Oh. Muridmu itu terlihat sedikit asing, siapa namanya? Mei Hong tercengang. Yang Tian Peng tidak menjawab, murid di pulau itu tersenyum dan menjentikkan debu dari jubahnya, hehe, kamu hanya perlu ingat bahwa namaku Yap Liang Chen. Jadi bagaimana jika kamu Yap Liang Chen? Zhao Ritian mengerutkan kening dan mendengus, aku
Zhao Ritian, tidak yakin. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk bermain denganku, Liang Chen, aku tidak keberatan bermain denganmu sampai akhir. Murid itu tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Liang Chen suka melawan mereka yang berpikir mereka luar biasa. Zhao Ritian mencibir, saya tidak tahu siapa yang berpikir demikian, kompetisi seni bela diri harus ditentukan oleh kekuatan, ini bukan tentang menembakkan meriam kosong dengan mulutmu. Hehe, aku akan membiarkanmu mengerti bahwa Liang Chen tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong, kata murid itu dengan tenang. Jika kamu tidak mengucapkan kata-kata kosong, maka ayo bertarung. Pedang panjang di punggung Zhao Ritian dilepaskan, dan dia segera terbang ke langit, tangannya terus membuat segel tangan, dan pedang itu menjadi besar, menebas. Ledakan. Tubuh Yap Liang Chen melintas dan dia mundur 10 meter jauhnya, pedang besar itu menghantam tempat dia berdiri dan menciptakan retakan besar di tanah, seluruh pulau bergetar. Gelombang ki pedang raksasa mengalir ke segala arah. Begitu Yap Liang Chen mendarat di tanah, gelombang pedang ki menyapu dan memukulnya, memaksanya mundur 100 kaki lagi. Batu-batu yang pecah di kedua sisi terus-menerus diguncang ke langit oleh gelombang pedang, langit dipenuhi dengan batu-batu seperti catkins yang terbang di udara. Zhao Ritian mendarat di pedang raksasa dan berdiri tegak, dia menyilangkan tangannya di depannya dan tertawa, Ye Liang Chen bukan apa-apa. Yap Liang Chen sangat marah dan diancam, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi saya katakan kepada Anda, jangan paksa saya untuk menggunakan kartu truf saya memiliki setidaknya 100 cara untuk menghadapimu, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar King seekor anjing. Zhao Ritian mengutuk dan menyerang ke depan. Pedang raksasa itu terbang keluar dari tanah dan tumbuh menjadi 3 kaki dalam ukuran, dia meraihnya di tangannya dan menebasnya. Ilmu pedangnya berani, ganas, dan mendominasi, dia sangat kuat, atau dia tidak akan bisa mendapatkan pelat logam bernomor. Pedang ki jatuh seperti hujan dan menutupi Yap Liang Chen sepenuhnya. Area dalam radius beberapa zang ditutupi dengan energi pedang, dan batu terbang itu langsung hancur. Yap Liang Chen tidak punya jalan keluar lain, dia harus memblokir serangan dengan pedangnya, sebuah pedang cerah terbang keluar dari tangannya dan bergerak melalui celah energi pedang. Kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Zhao Ritian mencibir, tapi trik adalah tipuan, dan itu tidak berguna melawan seni pedangku. Dia mundur selangkah dan memegang pedangnya di depan dadanya, menghalangi serangan Yap. Dang! Suara pedang yang tajam terdengar. Zhao Ritian membentuk segel tangan dengan tangan kirinya dan menunjuk ke pedang, segera, kekuatan pedang yang keras menekan, pedang Yap Liang Chen membungkus seolah-olah ada gunung yang menekan lengannya, dia tidak tahan. Yap Liang Chen kaget, dia ingin menarik pedangnya kembali, tetapi dia menemukan bahwa pedangnya tersangkut oleh kekuatan yang kuat, dia tidak bisa bergerak maju atau mundur, dia hanya bisa membiarkan pedang menyerangnya. Ruang di sekitar tubuhnya juga berubah bentuk oleh momentum pedang, dan dia hampir tidak bisa bergerak, kakinya tenggelam ke tanah, dan tanah retak. Mati! Mati! Zhao Ritian berteriak. Niat membunuh melintas di matanya, momentum pedangnya seperti gunung yang runtuh. Ledakan. Tanah tempat Yap Liang Chen berdiri hancur dan darah berceceran di udara, dia dikirim terbang. Dentang. Zhao Ritian mengacungkan pedangnya dan menyerang lagi. Semua orang mengerti prinsip memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya, terutama dalam pertempuran hidup dan mati semacam ini. Pedang besar itu berubah menjadi lautan pedang, dan lapisan pedang jatuh seperti hujan es. Murid Yap Liang Chen menyusut, dia tidak tahu apakah itu karena kehilangan darah atau ketakutan di wajahnya, dia dengan cepat berkata, Tuan, tolong berhenti, seseorang harus tahu waktunya, jika kamu menyerah sekarang, aku pasti akan memberimu hadiah besar di masa depan. Aku hanya mengirimmu ke surga, tidak perlu berterima kasih padaku. Pergi. Zhao Ritian berteriak, dan pedang hujan es akan dihancurkan. Ledakan. Boom, boom, ledakan. Tanah terus-menerus retak oleh pedang, Yap Liang Chen melambaikan pedangnya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan pedang yang mendominasi dan akhirnya patah. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya terus mundur, dia sudah gemetar, jangan terlalu jauh. Zhao Ritian tidak repot-repot menjawabnya, dia terbang dan mengayunkan pedangnya lagi, Yap Liang Chen terkejut dan melompat, mencoba melarikan diri.
Namun, momentum pedang itu jelas lebih cepat dari teknik tubuhnya, dia terluka di tempat, dan darah menyembur keluar lagi, seluruh tubuhnya melesat ke laut bersama dengan pedang Qi. Huala, air laut juga terbelah, dan warna merah darah samar bisa terlihat. Liang Chen, Yang Tianpeng menjerit sedih dan melompat ke laut, menginjak ombak. Pedang Qi Zhao Ritian juga memotong ke laut, mengaduk ombak tak berujung di langit. Yap Liang Chen tidak terlihat. Kamu berbicara begitu banyak omong kosong denganku. Jadi bagaimana jika Anda Yap Liang Chen? Harap diingat bahwa nama saya Zhao Ritian, kamu tidak perlu berterima kasih padaku di jalan ke barat. Zhao Ritian berkata dengan kejam, dia meletakkan pedang di punggungnya dan berpaling kepadamu Qin Fei, Tuhan, tolong berikan penilaianmu, Yap Liang Chen sudah mati. Liang Chen, Yang Tianpeng masih berdiri di laut, berteriak dengan cemas. Murid-murid dari Sekte Bulan Pembakaran semuanya mendarat dan terjun ke laut untuk mencari. Qin Fei sedikit mengernyit dan berkata dengan susah payah, Yap Liang Chen hilang, kami tidak tahu apakah dia masih hidup, jika dia tidak keluar dalam 1 jam, Zhao Ritian akan menang. Karena aturan kompetisi adalah kematian atau menyerah, atau pemimpin sekte menyerah, tidak mudah untuk membuat penilaian sekarang karena Ye Liang Chen hilang, oleh karena itu, Qin Fei telah memberi mereka 1 jam waktu penyangga. Sayangnya, Yap Liang Chen tidak muncul lagi. Yang Tianpeng dan murid-murid dari Sekte Burning Moon mencari perairan terdekat untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar, dia dibunuh oleh pedang Qi dan tenggelam ke dasar laut, kemudian dimakan oleh binatang laut. Setelah pertempuran antara Zhao Ritian dan Yap Liang Chen, ada pertempuran lain yang menghancurkan bumi. Salah satunya adalah Hu Yugong, yang sebelumnya menang dengan menggunakan trik, kali ini, dia telah bertarung secara terbuka, dan dia menang dengan selisih tipis setelah bertukar ribuan gerakan. Haha, terima kasih telah membiarkanku menang. Hu Yugong sangat gembira setelah kemenangannya, dia terbang ke langit dan mulai memulihkan diri di bawah perlindungan Sekte. Seniman bela diri dan anggota sekte yang telah dikalahkan olehnya sebelumnya melihat dengan ekspresi dingin, jika Hu Yugong tidak begitu berbahaya, kemungkinan besar mereka akan berada di 10 besar sekarang. Qin Fei mengulurkan tangannya dan membelai udara, dan nama-nama di layar air menjadi jelas. 10 orang itu adalah Yun Xiao, Xiao Hong, Ao Wuxin, Jing Qi, Cheng Qingxi, Zhao Ritian, Wu Dacheng, Hu Yugong, Zhang Haoge dari Sekte Pil Matahari, dan Tu Yunpeng dari Sekte Gagak Darah. Babak berikutnya seharusnya menjadi 2 dari 9, tetapi Ye Liang Chen dari Sekte Bulan Pembakaran sudah mati, sekarang 2 dari 8, kami akan menggambar lagi. Qin Fei sekali lagi mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya ke langit, itu meledak menjadi 8 bola kecil dan berserakan, 8 sosok kemudian terbang ke langit. Dari 8, hanya 4 yang dalam kondisi fisik yang baik, dan mereka langsung mengaku kalah dalam pertempuran 10 besar, 4 lainnya yang dikalahkan semuanya memiliki wajah jelek, mereka tahu akan sulit untuk menang. Setelah beberapa pertempuran, 2 tempat terakhir diputuskan, mereka adalah Bu Yong Yuan, murid Lembah Bintang, dan Shen Yang Miao, murid dermaga Bangau Putih. Mereka berdua berlumuran darah, dan mereka terus-menerus menggunakan obat untuk menghentikan luka mereka, namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Selama mereka masuk 12 besar, sekte tersebut akan memiliki manfaat besar dalam kuota alam abadi Langya dan harta rahasia naga sejati, status dan manfaat mereka di sekte juga akan sangat meningkat. Mu Zuang mengalihkan pandangannya ke 4 sekte besar yang berhubungan baik dengan klanmu, Cai Jun dari Sekte Pil Matahari dan Mei Hong dari Sekte Gagak Darah semuanya berseri-seri dengan gembira saat mereka berbicara dan tertawa. Di sisi lain, 2 orang dari Sekte Bulan Pembakaran dan Sekte Naga Terbang memiliki ekspresi suram, mereka tidak hanya kalah dalam kompetisi seni bela diri, tetapi murid-murid mereka juga meninggal, tidak hanya mereka meninggal, tetapi mayat murid-murid mereka juga menghilang. Jangan tertekan, hiburnya, sebagai seorang seniman bela diri, sejak mereka melangkah ke jalur seni bela diri, mereka bisa mati kapan saja, itu hanya bisa berarti bahwa nasib mereka tidak baik dan mereka tidak memiliki cukup kesempatan. Yang Tianpeng dan Tang Jie sama-sama menghela nafas panjang, mereka hanya bisa menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Seluruh babak 12 besar kompetisi berlangsung selama 3 hari 3 malam, kali ini berlalu dalam sekejap untuk semua orang.
Selain itu, mereka telah memperoleh manfaat besar melalui kemajuan Yun Xiao, jadi semua orang merasa bahwa itu mereka tidak datang dengan. Pada saat ini, 12 nama ditampilkan dengan jelas di tirai air di langit, tetapi 2 di antaranya adalah Li Yun Xiao, yang terlihat agak aneh. 12 teratas telah diputuskan, kata Qin Fei, semua anggota sekte tetap tinggal, kalian yang lain bisa pergi sendiri. Kerumunan itu bingung, dan para seniman bela diri keliling bahkan lebih bingung dan tidak puas. Salah satu dari mereka berkata, apakah kita tidak diizinkan untuk menonton pertarungan paling seru dari 12 besar? Dia tidak pernah sombong ini sebelumnya. Qin Fei tertawa, bukan karena aku tidak mengizinkanmu menonton pertempuran, hanya saja situasinya kali ini sangat istimewa, ini melibatkan beberapa rahasia sekte tersembunyi kita, saya minta maaf saya tidak bisa mengungkapkannya. Penjelasan ini membuat semua orang semakin tidak puas. Salah satu dari mereka mengeluh, mengapa? Kamu dianggap tertutup selama pertempuran seni bela diri antara keluarga tertutup, tapi bukankah kami pembudidaya nakal dianggap tertutup? Saya telah hidup dalam pengasingan di Laut Utara selama hampir 200 tahun, dan saya telah menonton setiap kompetisi seni bela diri dari awal hingga akhir, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, teriak orang lain. Namun, mereka bertiga tidak ingin menjelaskan lebih jauh, jadi mereka mulai mengatur formasi mereka di pulau itu. Sekilas, Yun Xiao tahu bahwa itu ketiga pria itu telah menyiapkan susunan teleportasi berukuran sedang, dengan disarai, tidak rumit untuk mengaturnya. Semua pembudidaya pengembara juga tidak pergi, mereka terus menonton dengan dingin dan menggerutu. Setelah beberapa jam, formasi teleportasi sedang selesai, itu mencakup area seluas beberapa mu dan dapat menteleportasi lebih dari 1000 orang sekaligus. Selain itu adalah formasi teleportasi terarah yang hanya bisa pergi ke satu tempat, yang menghemat banyak bahan dan energi. Semua orang curiga, mungkinkah 12 tempat kompetisi seni bela diri teratas harus melalui saluran transmisi ini? Itu sangat misterius, kemana ujung yang lain mengarah? Qin Fei berkata, aku telah membuat semua orang menunggu lama, ujung lain dari susunan teleportasi ini adalah tempat kompetisi seni bela diri dari 12 besar, silakan masukkan arai. Langit benar-benar sunyi, dan tidak ada yang bergerak, hanya suara bisikan dan bisikan yang bisa didengar. Suara Yin Hui datang dari dalam sekte Jade Drop, jika saya boleh bertanya, apa ujung lain dari formasi ini? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, kata Qin Fei sederhana. Jawaban ini jelas tidak memuaskan, dan suara Jue Tianhan terdengar dingin, jika sisi lain adalah semacam zona bahaya, maka seluruh sekte tersembunyi akan selesai. Suara kecurigaan di langit menjadi lebih keras, semua sekte khawatir tentang ini, perubahan yang dilakukan oleh lautan parit alami kali ini benar-benar membingungkan, dan sekarang, mereka akan diteleportasi ke tempat lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan khawatir. Qin Fei tertawa, apa gunanya lautan parit alami jika kita mengubur semua orang? Selain itu, dengan kekuatan semua orang, jika Anda bergandengan tangan, di mana di dunia ini Anda bisa menjebak semua orang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memilih untuk tidak datang. Mu Zuang berkata, dengan kesombongan Tuan Qin Fei, jika kita benar-benar tidak pergi, Tuan tidak akan dapat melapor kembali, kan? Paling tidak, Anda harus memberi tahu kami beberapa petunjuk tentang ujung lain dari formasi teleportasi. Maaf, Tuan Mu Zuang, Qin Fei menggelengkan kepalanya, jika Anda benar-benar memberitahu saya tidak akan bisa melapor kembali. Jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa meyakinkan masa? Mu Zuang mendengus. Hehe, dari kapal perang berbentuk daun istana Fuyao terdengar tawa malu-malu Biyue, sekelompok besar pria yang takut mati sejauh ini, jika mereka tidak pergi, maka mari kita pergi saja sebagai istana Fuyao, dengan begitu, kami akan bisa mengamankan tempat pertama. Kapal perang itu berkedip di langit selama beberapa saat sebelum menyusut dengan cepat, pada akhirnya, terungkap lebih dari 10 orang, yang semuanya adalah wanita. Dua yang memimpin mereka adalah Biyue San dan Cheng Qingxi. Starship jatuh ke tangan Biyuyan, dia dengan hati-hati menyimpannya, melirik ke langit dengan ejekan, dan kemudian memimpin semua orang ke dalam susunan. Terima kasih, tuanku, kata Cheng Qingxi sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah yang pertama pergi ke medan perang akan diberi hadiah.
Petik 2. Qin Fei mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Nan Qiuyu ada di sisi lain, kamu bisa pergi dan meminta hadiahmu darinya, namun, sekte yang pergi lebih dulu dapat pergi dan memahami lingkungan terlebih dahulu, yang akan sangat membantu untuk memenangkan kontes seni bela diri. Selusin wanita dari Istana Fuyao berdiri di dalam formasi teleportasi lebar beberapa mu, tampak cukup jarang. Wang Yangyu dan Wang Tianlu mulai merapal mantra untuk mengaktifkan formasi. Energi spasial yang kuat mulai menyebar, berputar di udara di atas formasi, sosok murid Istana Fuyao berangsur-angsur kabur, dan akhirnya menghilang. Qin Fei berkata, adapun kalian semua, jangan ragu untuk pergi atau tinggal, formasi teleportasi ini bersifat sementara, ini hanya dapat digunakan untuk beberapa kali terbatas, setelah formasi rusak, tidak perlu pergi. Ayo pergi, kata Yun Xiao. Ekspresi Mu Zuang membeku dan dia tampak ragu-ragu. Tuan Muda Yun, apakah Anda tidak takut lautan parit alami akan menjebak kami? Tanya Mu Yu, meskipun biasanya tidak, teleportasi acak semacam ini terlalu aneh. Apa yang dikatakan Qin Fei barusan benar, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Anda semua di sini bergandengan tangan, tidak akan ada zona bahaya di dunia, selain itu, tidak salah lagi formasi ini adalah formasi teleportasi satu arah, kita sudah pergi ke Istana Fuyao, jadi apa yang kita takutkan? Tuan Muda Yun benar, ayo pergi, kata Mu Zuang. Seluruh mekanisme seluler menjadi hidup dan terbang ke susunan dari langit. Qin Fei mengerutkan kening, Tuan Mu Zuang, tolong singkirkan senjata tingkat yang mendalam ini, itu pasti akan menghabiskan beberapa kali batu primordial untuk memindahkan objek sebesar itu juga akan merusak formasi. Suara Mu Zuang datang dari ponsel, apa bedanya bagi saya jika batu primordial dikonsumsi dan formasinya rusak? Selama klanmu saya diteleportasi, tidak masalah bahkan jika formasinya dihancurkan. Bukankah kata-kata yang mulia terlalu egois? Kata Qin Fei. Mu Zuang mendengus dingin, Tuanku, Sekte Jurang Surgawi mengirim Anda ke sini untuk melayani kompetisi seni bela diri, dengan kata lain, Anda di sini untuk melayani semua orang, kami tidak ingin Anda menimbulkan masalah bagi semua orang, kita bisa pergi sesuka kita, jika Anda sangat mampu, hapus arai teleportasi dan jangan teleportasi kami. Mereka bertiga, hehe. Semua prajurit di langit berkeringat, hanya pemimpin keluargamu yang berani berbicara dengan orang-orang dari tebing parit alami seperti itu, jika itu orang lain, mereka akan diusir. Ketiga pria dari lautan parit alami tampak sedikit kesal, tetapi mereka benar-benar tidak berani menonaktifkan formasi teleportasi, dan mereka tidak berani melakukan apapun pada keluargamu. Tuan Mu Zuang memang luar biasa, semoga Anda sukses. Qin Fei berkata dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan amarah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Mereka bertiga dengan keras mengaktifkan susunan teleportasi, seluruh ruang bergetar hebat, dan mesin yang bergerak bergetar hebat. Apakah menurutmu trik kecil ini bisa membuat keluargamu bingung? Aktifkan mode stabilisasi. Seringai Mu Zuang bisa terdengar, mesin seluler ditutupi lapisan lampu merah dan tiba-tiba menjadi sunyi, itu sama sekali tidak terpengaruh oleh turbulensi spasial dan kemudian secara bertahap menghilang ke langit di atas susunan. Wajah ketiga pria dari lautan parit alami itu sangat tidak sedap dipandang, dan mereka hampir bisa merasakan energi unsur kekerasan mengalir melalui tubuh mereka. Haha, itu karakter Mu Zuang, yang mulia, tolong jangan mengingatnya. Ledakan. Kapal perang Sekte Langit Biru juga jatuh, menyebabkan awan debu besar naik. Ekspresi Qin Fei menjadi lebih jelek saat dia berkata dengan dingin, Yin Hui, apakah kamu akan mencoba yang tirani juga? Yin Hui tertawa, lautan parit alami adalah tentang keadilan dan keadilan, jika klanmu bisa melakukannya, mengapa Sekte Biluo tidak bisa? Kalau tidak, di mana keadilannya? Jika itu masalahnya, Wang Yangyu berkata dengan dingin, kita bertiga hanya akan bertanggung jawab atas teleportasi, jika formasi runtuh, itu bukan urusan kami. Itu benar, Qin Fei mengangguk. Mereka bertiga tanpa ekspresi, mereka segera mengaktifkan arai dan menteleportasi kapal perang. Melihat Istana Fuyao, klanmu, dan Sekte Biluo semuanya telah pergi, kerumunan tidak ragu-ragu lagi dan terbang menuju formasi. Segala macam lampu teleportasi berkedip tanpa henti saat sejumlah besar sekte diteleportasi.
Qin Fei melihat Jing Qi, yang berdiri dengan dingin di samping, dan berkata, mungkinkah Tuan Jing Qi akan membawa hutan yang tidak bergerak bersamanya? Jing Qi mendengus dan terbang ke formasi sendirian, dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin berbicara dengan siapapun. Beberapa jam kemudian, semua keluarga dan sekte tersembunyi telah diusir, meninggalkan sejumlah besar seniman bela diri independen yang berdiri di udara, sangat tidak puas. Qin Fei berkata, ini adalah susunan tebing parit alami, itu bukan sesuatu yang bisa kita bertiga putuskan, silakan kembali, semuanya, jika kami membiarkan kalian semua pergi, kami bertiga akan dihukum. Banyak bagian dari formasi teleportasi berukuran sedang telah runtuh karena kekuatan yang berlebihan, Qin Fei menyerang dengan telapak tangannya lagi, dan angin astral yang tajam segera berputar-putar dan menghancurkan seluruh formasi teleportasi. Mereka bertiga kemudian berubah menjadi lampu yang mengalir dan pergi, tidak lagi memperhatikan ratusan orang yang tersisa di udara. Bersambung.